Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan di bagian toolbar. Nah, di sini kita tahu yang dinamakan toolbar adalah perintah-perintah yang bisa kita gunakan dalam menggambar. Nah, toolbar yang disediakan SketchUp pada dasarnya hanya sebagian kecil ini. Namun kita juga bisa memperbanyak ataupun memodifikasi toolbar yang kita gunakan. Tapi sebelum itu kita akan bahas perintah-perintah dari SketchUp, yaitu di dalam toolbar. Yang paling dasar itu ada di bagian sini. Ini adalah namanya select. Nah, select ini hampir sama dengan kursor dan dia biasanya digunakan untuk memilih. Contohnya seperti ini ada di bagian instruktur. Seperti ini, memilih. Dan biasanya ini juga menjadikan indikasi bahwa gambar kita itu netral. Selanjutnya ada di bagian yang line. Line ini dengan simbol pensil. Nah, di sini tidak ada yang namanya polyline ataupun line atau mungkin yang lainnya. Di sini hanya berupa line seperti ini. Cara penggunaannya kita bisa pilih. Tentunya dalam menggambar itu kita hanya gunakan dua sumbu dulu, baru masuk ke yang sumbu yang terakhir. Nah, contohnya yang saya maksud adalah sumbu 2 itu adalah sumbu X dan juga sumbu Y. Contoh di bagian ini seperti ini, kita juga bisa berikan angka. Saya contohkan di sini, kita akan buat, kita ngikuti dari sumbunya seperti ini dan seperti ini. Nah, line. Nah, di sini dalam line ini ada dua macam, yaitu kalau kita menggunakan line seperti ini, dia akan berupa garis biasa. Sedangkan kalau kita menggunakan line dan juga itu tertutup membuat bentuk, itu dia akan menjadikan yang namanya bidang di dalamnya seperti ini. Nah, bidang di dalamnya ini kita bisa gunakan untuk 3 dimensinya. Sedangkan kalau yang line biasa ini baru 2 dimensi. Nah, ini penggunaan line hampir sama dengan line di AutoCAD. Nah, selanjutnya ada di bagian erase. Erase ini penghapus. Penghapus, kita pilih penghapusnya, kita yang mau kita hapus, kita tinggal klik saja, klik di sini dan juga klik di sini. Itu kita juga bisa kembalikan seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian yang namanya arts. Nah, arts ini lebih sederhana ketimbang di AutoCAD. Artsnya juga tidak terlalu banyak, cuma ada 3 seperti ini ya, dan juga tambahan P. Ini yang biasa digunakan adalah 2 point arts ini. Saya contohkan di bagian sini 1, 2 itu langsung seperti ini. Nah, dia bentuk langsung busur seperti itu. Nah, itu untuk yang A. Selanjutnya ada di bagian yang namanya shape. Shape ini adalah rectangle kalau kita gunakan ya. Ini namanya rectangle. Rectangle itu juga di sini ada circle juga gitu, ataupun polygon yang bersegi banyak. Jadi kita rectangle ini. Nah, dalam penggunaan rectangle ini itu kita harus melihat pemisahnya. Maksudnya pemisah di bagian sini. Di sini ada angka terus koma dan juga angka lagi. Berarti pemisahnya adalah koma. Nah, di sini. Sedangkan kalau untuk yang titik berarti kita juga untuk menjadikan 5,7 berarti 5,7. Nah, untuk pemisahnya adalah koma. Nah, contohnya di sini kita akan buat persegi panjang di sini. Nah, panjangnya adalah di bagian sini, kita lihat di angka bawah itu 57,241. Berarti kita masukkan yang aksis X dulu. Kita contohkan 50 terus koma, kita bisa buat yang 200 ya. 200 seperti ini. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini juga jaraknya sudah sesuai, itu 200 dan 500. Kita lihat bagian sini. Oke, seperti itu menggunakan rectangle. Nah, selanjutnya yang tidak ada di bagian AutoCAD, khususnya di AutoCAD yang 2 dimensi, kecuali kalau AutoCAD-nya itu berubah jadi 3 dimensi. Ini yang namanya adalah pull, push atau pull. Nah, push atau pull itu adalah menarik dan juga mempush, menekan. Contohnya di sini, ini kalau bentuknya bidang seperti ini kita bisa angkat. Nah, seperti ini
contohnya seperti ini juga bisa kita angkat. Ini juga posisinya udah kepotong sama yang tadi, jadinya dia akan yang keangkat di bagian bidang. Nah, untuk yang bisa di push and pull itu hanya berbentuk bidang. Contoh kayak gini, kalau sekiranya ini tidak menyatu, ini dia tidak bisa di pull. Nih, ini kita tidak bisa pull untuk yang ini karena tidak berbentuk bidang. Sedangkan kalau kita ini satukan, nah ini akan berupa bentuk bidang. Oh maaf, bentuknya sudah macam ini ya, hijau, merah, hijau. Nah gini, kalau sudah berbentuk bidang kayak gini, ini baru bisa di pull seperti ini. Nah, bisa pull bagian samping, ini juga bisa gini, terus ini sama aja. Yang penting kita lebih lincah menggunakan mouse dan dengan menekan scrollnya. Itu untuk yang pull. Nah selanjutnya di sini ada offset bersama dengan AutoCAD, tapi offsetnya lebih mudah, itu tinggal diklik di bagian sini terus dikasih angka, misal 20 gitu. Nah dia offset semuanya. Terus selain offset di sini juga ada move. Nah kalau move kita harus pilih semuanya dulu ini, terus kita move gitu, titik, terus kembalikan ke titik. Bisa move ke warna merah atau warna hijau untuk yang axis Y, atau bisa ke naik, kita cari yang warna biru seperti ini ya, warna biru. Nah seperti ini dia akan terbang seperti ini. Nah, ini bisa kita turunkan lagi dengan cara warna biru tadi. Nah itu. Nah selanjutnya ada yang namanya rotate. Rotate itu adalah memutar, sama dengan penggunaan move. Ini juga kita tinggal pilih, seleksi semuanya, pilih rotate. Bagian pojok kita bisa putar. Ini bisa putarnya, rotate-nya bisa yang warna hijau seperti ini atau warna yang lainnya. Contoh di sini kita cari warna yang merah. Nah, merah ini juga putarnya seperti ini. Atau kita pilih warna yang lainnya. Contoh ini warna biru. Nah, ini bisa putar gini. Misal ini kita mau di rotate, kita pilih rotate, kita cari warna yang biru. Selanjutnya ada scale. Nah, scale ini sama penggunaan di SketchUp juga dengan AutoCAD, sama kita pilih terus kita scale. Ini scale-nya. Kalau di SketchUp itu ada titik-titiknya dari bidang itu sendiri. Di bagian samping ada 9999 atas sama bawah itu. Nah scale-nya ini bisa bentuknya dia memipihkan menjadi pipih segini, atau yang buat proporsional. Nah, proporsional itu segini, jadi dia bentuknya scale semuanya gini, atau men-scale bagian sini saja, itu juga bisa. Itu juga bisa. Ini juga bisa ditarik seperti itu. Nah selanjutnya bagian ini terus masuk ke bagian tab. Ini adalah ukuran, kita memberi ukuran atau juga bisa mengecek ukuran. Nah, contohnya di sini ini ukurannya berapa, kita bisa cek di sini, klik, nanti di sini akan muncul 50 cm. Atau bagian sini sama sini klik, ini juga akan muncul 79 cm. Nah ini juga bisa untuk mengukur naik gitu. Tapi kita tidak bisa memberi ukuran label karena ukuran labelnya itu ada di bagian nanti akan saya tunjukkan. Kalau di sini tidak akan ada. Ini memberi petunjuk, nah, memberi teks. Memberi teks kita pilih di sini. Ini kita bisa namai balok. Nah, itu kita akan muncul balok. Pilihnya ini. Nah ini jadi balok dan sebagainya. Selanjutnya ada yang namanya paint bucket. Nah ini adalah fungsinya untuk memberi material atau memberi warna. Contohnya kita akan beri warna, kita pilih di sini biasanya
langsung di material di default tray itu akan muncul di sini macam-macam warna, ataupun kalian bisa pilih di bagian sini itu nanti akan macam-macam material. Contohnya saya pengen gunakan yang batu bata, kita pilih yang brick, cladding, and sheeting. Nah di sini kita pilih batu bata, klik, terus kita bisa aplikasikan di bidangnya. Contoh di sini batu bata, atau mungkin yang lainnya. Nah, ini batu alam. Nah ini juga bisa. Yang penting bidang yang nantinya kita akan beri material seperti itu. Warna juga akan ada. Di sini ada banyak macamnya, ada aspal, terus ada batu bata, karpet, warna, landscape-nya, yang rumput-rumput, untuk yang kaca juga ada, sampai di bawah ini ada yang tekstur dari kayu, itu juga akan ada. Contohnya di sini kayu, dan seperti ini tekstur dari kayunya. Itu untuk pemberian warna. Selanjutnya di sini orbit, sama dengan kalau kita menggunakan mouse dan scrollnya itu ditekan. Tuh, dia bisa putar seperti ini. Nah, kita atau mouse-nya kita tekan, scrollnya itu juga bisa. Nah, kalau yang pen ini adalah menggeser kanan dan kiri gitu. Kanan kiri, atas bawah. Misal gambarnya ini nggak kelihatan, bisa diatur sini. Tuh, terus ada juga zoom. Kalau gambar kalian zoom ini hilang, kalian bisa klik di bagian sini atau di panjang ini, masuk gitu atau keluar gitu. Hampir sama dengan scroll gitu. Itu terus di sini juga zoom extend, jadi kalau kalian gambarnya itu kurang sesuai dengan layar, itu bisa diklik. Nah ini nanti akan muncul semua gambarnya gitu. Nah nanti juga di SketchUp juga akan diberikan ini 3D warehouse. Ini adalah pengambilan blok kalau di AutoCAD. Kalau di sini pengambilan komponen itu di internet biasanya. Dan dia juga menyediakan user yang kita gunakan. Nah itu adalah toolbar yang sederhana, basic dari SketchUp. Nah namun toolbarnya ini kita bisa modifikasi dan juga bisa tambahkan ataupun bisa mengurangi. Nah, contohnya kita bisa klik di bagian yang longgar ini, klik kanan, nanti akan di sini ada macam-macam toolbar. Ingat, yang longgar, bukan di bagian dalam ataupun bagian yang sini, bagian yang dalam sini. Nah, di bagian toolbar ini diklik aja, itu ada kamera dan sebagainya. Kita bisa munculkan yang paling pertama sering saya gunakan adalah Like to Set. Nah, ini dia akan muncul di bagian kiri untuk menambahkan toolbar-toolbar bawaan SketchUp yang bisa kita manfaatkan tanpa harus mengeklik bagian ini segitiga kecil. Contohnya di sini tidak ada yang namanya memberi ukuran, tapi di Like Tool Sheet ini ada dimension itu. Ini jadi bisa digunakan untuk memberi ukuran seperti ini. Nah, ini juga tidak ada yang namanya busur. Nah, tapi di sini ada busur di sini. Nah, ini juga bisa jadi busur dan sebagainya. Nah, terus di sini juga kurang lengkap. Kita juga bisa ada poligon dan sebagainya. Ini biasanya saya gunakan juga untuk membantu toolbar yang lain. Nah, selanjutnya di sini toolbar yang biasa saya gunakan adalah di bagian view ya. View di sini ya, kita cari yang namanya view. Dia akan munculkan view tampak. Jadi tampak depan, tampak samping kanan, belakang, samping kiri, tampak atas, dan juga yang namanya ISO perspektif. Contohkan di sini seperti ini yang perspektif, terus tampak depannya seperti ini, tampak samping, tampak belakang, tampak samping kiri, tampak depan, tampak atas. Nah, ini biasanya saya gunakan. Nah, ini biasanya yang toolbar yang bawaan dari SketchUp gitu. Nah, sebenarnya toolbar ini juga kita bisa ambil di bagian menu bar. Contohnya toolbar itu kita bisa munculkan di view toolbar, nanti akan muncul di sini, kita tinggal centang-centang saja. Contohnya kalau kita pengen lihat kamera, di sini akan muncul kamera seperti itu. Tapi kalau kita tidak gunakan, bisa dihilangkan checklistnya. Tuh,
ini Enscape atau untuk yang rendering kalau punya. Kalau nggak punya ya biasanya nggak akan muncul di sini. Terus ada juga shadow untuk pengaturan bayangan dan sebagainya. Nah, itu adalah dasar untuk penggunaan toolbar dan macam-macam toolbarnya. Untuk lebih detailnya kita nanti akan praktek dalam penggambaran rumah. Ikuti video-video selanjutnya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.